Walaupun di media Ten Hag banyak menyanjungkan atau meninggikan nama CR7, kenyataannya Ten Hag itu bersikap lain. Yang akan gue kasih tahu ke kalian adalah isi pidato Rodri pada kemenangannya di Ballon d'Or 2024. Halo semuanya, Santrexo kembali mengudara. Kembali lagi bersama gue Santos dan baru aja gue upload konten soal Premier League di weekend kemarin. Sekarang udah ada lagi aja nih berita hangat di dunia sepak bola. Ya, Erik ten Hag resmi dipecat dari Manchester United dan Van Nistelrooy akan menggantikan posisinya sebagai kepala pelatih sementara. Pemecatan Erik ten Hag ini langsung ramai di berbagai media sosial dan portal berita. Jadi gue udah merangkum kira-kira ada 4 poin yang bakal gue jelasin ke kalian guys. Yang pertama, kita balik sedikit ke tahun 2021 di mana Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United dan kemudian bertemu Ten Hag di 2022. Di situ kita bisa melihat bahwa bagaimana bangganya Ten Hag bisa kedatangan CR7. Tapi nyatanya di belakang tidak seperti itu guys. Walaupun di media Ten Hag banyak menyanjungkan atau meninggikan nama CR7, kenyataannya Ten Hag itu bersikap lain. Artinya bersikap tidak enak lah kepada Ronaldo. Dan pada saat itu ada tanggapan dari CR7 bahwa kata dia, manajer yang dibutuhkan di MU bukanlah manajer yang seperti Ten Hag, dan Ronaldo lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh kesebelasan tim Old Trafford tersebut. Jadi siapa nih yang dibutuhkan oleh MU pada tahun 2022 silam? Mungkin kalian fans MU lebih tahu ya daripada gua. Terus poin kedua, sebenarnya kontrak Ten Hag itu masih bisa bertahan sampai tahun 2026. Akan tetapi di tengah jalan, tim manajemen Manchester United memberhentikannya di saat musim masih berlangsung, di saat MU di peringkat 14 di Premier League, dan di saat MU baru kalah sama West Ham kemarin. Terus poin ketiga, tidak hanya ujaran negatif yang dilempar kepada Ten Hag, namun ada juga beberapa ucapan terima kasih yang ditujukan kepada beliau. Bahwa faktanya, MU bisa mengangkat 2 trofi, yaitu Carabao di tahun 2023 dan FA Cup di tahun 2024. Terus poin keempat atau poin terakhir, Van Nistelrooy akan mengambil posisi di Manchester United dengan jabatan kepala pelatih sementara atau tulisannya tuh pelatih interim gitu guys. Sampai nanti Red Devil bisa mendapatkan kepala pelatih yang tetap. Tapi sekarang masih mencari-cari ya siapa yang cocok gitu loh. Nah, kalau performanya MU bisa naik ketika Van Nistelrooy memegang jabatan ini, menurut kalian dia bisa bertahan atau enggak ya? Ngomong-ngomong soal Van Nistelrooy, dia adalah mantan pemain Manchester United dari tahun 2001 sampai 2006. Dulu MU belinya tuh dari PSV Eindhoven di Liga Belanda. Terus di 2006 dijual kepada Real Madrid. Jujur gue tuh tahu nama Van Nistelrooy tuh dari game PS1 guys, dari WE. Apa dari game PS2 awal-awal ya? Pokoknya gue tahu nama Van Nistelrooy ini dari game bola aja gitu loh. Mengingat bahwa Van Nistelrooy bergabung di MU sebagai asistennya Ten Hag di musim lalu, tentu ia adalah orang nomor 2 yang paling mengerti apa yang terjadi di tim Old Trafford ini. Dan itulah salah satu alasan kuat mengapa Van Nistelrooy menjadi kepala pelatih sementara. Tentunya ia harus bekerja keras untuk mengangkat derajat MU yang dimana sekarang peringkat 21 klasemen Liga Eropa dan berada di peringkat 14 di klasemen Liga Inggris. Pertandingan terdekat MU nanti akan digelar hari Minggu besok tanggal 3 November Premier League, kemudian tanggal 8 November di Europa League. Kita geser ke perdebatan yang terjadi di Ballon d'Or. Sebenarnya perdebatan-perdebatan ketika Ballon d'Or akan digelar ini terus terjadi dari tahun ke tahun. Nah, gua sebagai netizen pasif itu melihat bagaimana netizen-netizen yang aktif di media sosial ini mengutarakan tanggapan mereka, guys. Jadi dari tahun ke tahun tuh gue selalu melihat bagaimana mereka aktif dalam bersuara. Kemudian suara-suara tersebut bertabrakan dengan argumen-argumen dari netizen aktif yang lainnya, sehingga perdebatan tersebut terjadi. Gue paham lah ketika mereka berperan sebagai fans dari salah satu idol sepak bola, kemudian mereka akan berjuang sekuat mungkin dalam perdebatan tersebut.
Ya kita bisa ambil contoh paling dekat adalah perdebatan siapa yang paling hebat. Who is the GOAT? Antara Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Yang dimana dalam acara Ballon d'Or pun memang terbukti bagaimana persaingan ketat antara mereka berdua. Dari tahun 2008 sampai 2023 guys. Walaupun ada 3 tahun di mana Luka Modric menang, Benzema menang, dan ada di tahun 2020 yang Ballon d'Or tidak digelar karena COVID ya. Nah, tapi gue baca beberapa tanggapan netizen luar negeri, mereka bilang bahwa Ballon d'Or itu sudah tidak relevan untuk menjadi ajang pemenang pemain sepak bola terhebat sejak tahun 2018, guys. Eh, Kalau gue boleh ambil contoh dari industri musik, ada juga namanya Grammy Awards, yaitu ajang pemenang siapa pemusik terhebat gitulah kasarnya guys. Nah itu juga sudah menjadi tidak relevan gitu loh. Nah mungkin ini hal yang sama terjadi juga di Ballon d'Or. Nah itu tadi sedikit filosofi yang gue riset tentang Ballon d'Or. Dan sekarang gue akan bahas Ballon d'Or tahun ini ya. Sebagai fan City, tentu gue senang dan bangga atas kemenangan Rodri dalam acara Ballon d'Or 2024. Dan lagi-lagi, perdebatan terjadi di media sosial antar para netizen tentang Rodri gak pantas lah untuk dapat Ballon d'Or itu. Yang pantas adalah si A, si B, si C. Lalu ada perbandingan prestasi yang diteliti oleh para netizen perihal pencapaian Rodri dan para pesaing-pesaing lainnya. Tapi untuk statistik tersebut, gue yakin banyak expert di bidang sepak bola yang bisa menjelaskan lebih detail lagi guys. Yang akan gue kasih tahu ke kalian adalah isi pidato Rodri pada kemenangannya di Ballon d'Or 2024 yang telah ditranslate dari bahasa Spanyol ke bahasa Inggris, kemudian gua translate sendiri dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi apabila ada salah dalam mentranslate atau ada kata-kata yang cukup membingungkan, sorry ya guys. Ini dia isi pidato Rodri. Saya ingin berterima kasih ke banyak pihak. Pertama-tama untuk UEFA dan para fans sepak bola untuk penghargaan ini dan telah mengundang saya di acara Ballon d'Or. Terima kasih juga untuk semuanya yang telah memilih saya. Ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya dan untuk keluarga saya, juga untuk negara saya. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk istri saya sebagai orang yang sangat penting di hidup saya. Saya tidak akan bisa melewati banyaknya rintangan hingga sampai di titik ini tanpa dia. Dan untuk keluarga saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah diberikan kepada saya, khususnya ibu saya yang sudah mendukung dan membantu saya untuk mengambil keputusan hidup. Untuk Pablo, saya ingin mengucapkan terima kasih karena beberapa tahun lalu ia berkata bahwa saya akan mencapai tahap seperti sekarang ini. Dulunya, saya adalah seorang bocah yang bermimpi untuk mengejar dunia sepak bola dan menggapai level yang tinggi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain Manchester City dan kepada Ruben Dias yang telah datang ke acara ini. Tanpa kalian, tanpa teman-teman, saya tidak akan bisa sampai di tempat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Spanyol karena telah sama-sama berjuang untuk bisa memenangkan European Championship bersama saya. Ada satu orang yang percaya bahwa saya akan bisa memenangkan Ballon d'Or, yaitu Anda, Lamine Yamal. Ini bukanlah kemenangan untuk saya sendiri, sebagai Rodri, melainkan ini adalah kemenangan untuk sepak bola Spanyol. Sepak bola Spanyol telah melahirkan begitu banyak pemain-pemain hebat. Saya berpikir soal Busquets, dan saya juga berpikir soal Iniesta. Pemain-pemain hebat yang tidak pernah memenangkan Ballon d'Or. Setelah banyaknya kerja keras dan setelah melewati fase-fase buruk dalam hidup saya, di mana saya harus bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan saya, akhirnya sebuah cahaya terbit juga. Saat saya umur 17 tahun, saya bermimpi untuk bisa bermain di divisi pertama Liga Spanyol. Saya ingat suatu hari ketika saya ingin berhenti untuk semuanya dan saya menelpon ayah saya. Saat itu saya menangis dan saya pikir semuanya telah berakhir. Saat di mana saya sempat cedera dan saya berpikir bahwa saya tidak akan bisa menjadi pemain bola profesional. Saya tidak bermaksud untuk membuat semua orang menangis, tapi ini sangatlah emosional bagi saya. Saya akan belajar lagi bagaimana caranya untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada sepak bola secara umum. Juga terima kasih kepada semua orang yang belum saya sebutkan. Dan kepada semua orang yang telah membuat saya menjadi pemain terhebat di dunia. Isi pidato Rodri, Ballon d'Or 2024. Sekarang gue bakal ngomongin perdebatan yang cukup panas di media sosial tentang banyaknya netizen yang beranggapan bahwa Vinicius lebih pantas mendapatkan Ballon d'Or daripada Rodri. Gini ya guys, tentu sebagai fan City, gue
turut senang atas kemenangan Rodri di Ballon d'Or. Tapi kalau kita connect ke persaingan, apakah Vini lebih pantas daripada Rodri? Menurut gua, ya Vini sah-sah aja untuk mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Karena dari kacamata gua sebagai penikmat sepak bola, Ballon d'Or itu adalah bonus di dalam dunia sepak bola, guys. Tentu kita tahu bahwa umumnya para pemain profesional sepak bola mengincar berbagai kemenangan seperti di juara Liga Divisi 1, juara di benua bagian seperti di European Championship ataupun UCL atau bahkan World Cup gitu ya. Selain itu, tujuan utama mereka adalah apakah mereka bisa bermain di tim impian mereka. Seperti contohnya Mbappe ingin main di Real Madrid yang akhirnya sekarang kesampaian, guys. Dan juga Erling Haaland yang sebenarnya pengen main di Madrid juga. Tapi ia memilih untuk bertahan dan berjuang bersama di Manchester City. Tapi tentang adanya Ballon d'Or di dunia sepak bola sebenarnya menjadi pro kontra juga ya bagi gua. Pro-nya itu adalah gue yakin dengan mendapat penghargaan sebesar itu, apalagi kelasnya dunia, itu tentu saja akan bisa meningkatkan derajat para pemain, guys. Walaupun gue nggak tahu ya, apakah mendapatkan Ballon d'Or itu berpengaruh kepada peningkatan market value atau tidak gitu loh. Tapi gue yakin dengan mendapatkan penghargaan sebesar itu akan menjadi pride tersendiri untuk diri mereka dan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kontranya bagi gue pribadi, ketika seorang pemain tidak bisa memenangkan penghargaan Ballon d'Or, harusnya itu tidak menjadi masalah sebagai pemain profesional di atas lapangan hijau, guys. Karena balik lagi, acara Ballon d'Or itu adalah bagi gua itu adalah bonus, guys. Tapi sejatinya pemain bola tetap harus profesional dalam bermain di timnya. Kadang kalau terjadi perdebatan yang cukup panas gini, kita harus tetap bisa berpikir dengan kepala dingin, guys. Karena dari data yang gue lihat, kriteria penilaian pemenang Ballon d'Or 2024 adalah dari performa pemain dalam periode yang dimulai dari 1 Agustus 2023 sampai 31 Juli 2024. Sayangnya, penilaian secara statistik serta prestasi dari periode tersebut, Rodri masih di atas Vini. Dan inilah tanggapan Vinicius di akun X-nya. Oke guys, itu aja konten breaking news tentang sepak bola hari ini. Dan karena beritanya masih begitu hangat tentang pemecatan Ten Hag dan kemenangan Rodri di Ballon d'Or, sorry banget kalau ada misinformasi atau kekurangan yang gue jelaskan guys. Jadi kalau kalian ingin diskusi di kolom komentar, silahkan tulis aja ya. Buat teman-teman baru, boleh banget bantu subscribe dan like konten ini. Dan kalau boleh, di-share juga. Santrexo stop mengudara, and goodbye.